Halo Glad, ketemu lagi dengan Gladi Jersey. Kali ini sesi offset saya berkesempatan untuk jalan-jalan ke kediaman, ke toko salah satu pegiat jersey juga di Jogja, Mas Aditya Pradana. Halo Mas Adit. Nah, itu ya Mas ya. Selamat sore, Mas Hati-hati ya. Lama juga Mas. Lama banget. Terakhir saya dioleh-oleh tahu bakso ya kan bisa di sini. Ya, Mas Adit ini kalau yang belum kenal adalah seorang kolektor jersey vintage dan seller juga. Jadi adalah terakhir nanti kita ngobrolin koleksi Mas Adit ini. Dan sesuai dengan temanya Gladi ya, ngobrolin jersey Liga 2 dan Liga 3. Saya lihat Mas Adit ini juga koleksi jersey tim lokal, khususnya PSS Sleman. Kenapa Mas? Kok PSS? Ya motif utama lebih ke ya karena saya asli sini aja sih Mas. Kan nggak lucu kalau nggak punya jersey asli kabupatennya sendiri ya. Ya terus kebetulan waktu saya awal-awal mulai main jersey itu ya 2013 2014 itu kebetulan ada teman juga yang sangat ngefans sama PSS waktu itu kan dari zaman kalau saya kenal PSS dari zaman kecil ya Mas SMP tapi masih di Mandala waktu itu ya PSS Jogja. PSS Jakarta waktu itu namanya aneh ya tapi emang begitu sejarahnya tapi kan zaman kecil ya belum tahu banyak jersey 2014 itu ada temen yang suka ngoleksi jersey dan dari situ ya jadi kok tertarik pengen rasanya punya satu dua jersey Sleman ya terus akhirnya yo beberapa kali dapet tapi saya sifatnya juga nggak terlalu setiap tahun harus punya sih Mas. Ya Mas. Iya lebih ke mana yang saya suka saya cari itu aja sih. Terus lanjut Mas. Boleh tahu Mas jersey PSS pertamanya? Kalau nggak salah itu 2010 Mas. Tahun 2010. Kebetulan waktu itu ada yang kebetulan nyari. Sebetulnya motif utama nyari itu yang 2014 ya. Oh iya. Yang sepak bola gajah. Sepak bola gajah. Tapi ada teman yang nawarin itu jersey-nya MW-nya Trihandoko. Oke. Kebetulan waktu itu dapat lengkap homeway jadi sekaligus ya. Jadi kok jersey-nya juga motifnya bagus, masih desainnya juga masih tradisional banget. Masih yang nameplate-nya jahitan itu ya Mas. Oke, ya. Itu sangat klasik banget tuh koleksi. Legends banget ya. Sesuai jualannya Mas Adit ini jersey vintage. Iya Mas. Ya itu terus akhirnya dapat itu 2010. Boleh dilihat Mas, diperlihatkan buat teman-teman Gladi Jersey. Ini Mas. Ya. Ini zaman ikut Liga Tipun ya 2010 2010 ya Mas ya. Ini sepuh kebetulan dapat yang punya jersey ini pasti sepuh. Bisa ceritakan Mas perjalanannya PSS ini Mas di musim ini? Kalau jujur Mas kalau yang di tahun ini saya belum terlalu ngikuti ya karena saya kan mainan jersey itu 2013-14 awal 2010 juga zaman PSS masih di divisi berapa ya Mas? Divisi 1 Mas. Satu ya? Divisi 1. Ganti pun divisi 1 masih di divisi bawah. Jadi memang jujur aja PSS setelah turun divisi di bawah Liga Utama itu saya terlalu ngikuti. Tapi untuk jersey-nya kebetulan jersey pertamanya ini ya Mas. Dapatnya ini. Memang bagus kok Mas. Kok yo home away Mas. Kebetulan aja. Terus waktu itu kalau nggak salah ini juga zaman PSS kalah ya Mas. Enggak tahu. Soal itu sih tapi emang waktu itu emang ini emang klubnya baru mencoba untuk kembali lagi ke divisi atas. Jadi memang masih banyak masih banyak PR. Ini masih klasik banget. Masih ada patch PSSI. Sama ya Mas ya. Satu template ya Mas ya. Satu template beda warna ya. Masih ada patch Liga Tipun. Terus dan federasi sepak bola banggaan kita PSSI. Dan setnya masih kain ya Mas ya. Kain dijahit ini ya Mas ya. Tandanya Masih banget. Oke. Lanjut. Berikutnya jersey PSS favorit dari Mas Adit Mas. Monggo.
Kalau saya favorit itu banyak apa ya mas, banyak hal yang mempengaruhi apa yang mendasari jersey itu favorit. Karena menurut saya sih bukan hanya desainnya yang unik, tapi perjuangan untuk dapetinnya mas. Mendapatkan jersey Oh. Indonesia. Oke. Kalau kita kita cermati sih jersey Liga Indonesia itu kan, kalau di zaman kita kecil dulu wah kelihatan tuanya mas. Kalau zaman kita kecil dulu kan belum ada yang namanya sebuah klub itu menjual merchandise resmi atau jersey-nya resmi itu kan. Apalagi untuk PSS ini kan baru, kalau nggak salah Sembada masuk itu 2013 waktu Mulai dikelola dengan baik. waktu juara tapi nggak promosi itu kan. Itu 2013. Itu pun jersinya juga yang versi replika itu nggak dijual bebas mas. Oh ya. Kalau saya telaah lagi itu memang di 2013 memang kita ada kemajuan dalam hal produksi jersey ya, karena memakai aparel lokal yang alhamdulillah bertahan sampai saat ini. Tapi baru Sembada itu baru berkembang untuk membuat jersey yang diproduksi secara massal itu baru 2015. Waktu justru tidak ada kompetisi resmi mas. 2015 itu kan waktu ISC ya, zaman ISC belum ada liga, itu malah bikin jersey dalam jumlah katakanlah yang dijual ke pasaran itu kan baru 2014 itu memang sempat ada waktu zaman sepak bola gajah. Iya. Tapi yang dijual itu yang versi supporter version. Waktu itu yang ngeluarin juga, yang memasarkan juga CSS bukan Sembada. Yang berinisiatif untuk membuat versi SV-nya, supporter versionnya justru malah CSS. Walaupun produksinya memang Sembada. Itu kalau kita flashback ke belakang. Jadi akhirnya kalau misalnya saya ditanya yang paling spesial sih ya memang CDD yang di sekolah mas. CDD pertama itu tahun berapa? Tahun 2000 kalau nggak salah 15-16 deh. 2015. Yang waktu itu jersey memang didesain khusus untuk satu pertandingan aja. Oke. Harus Bali United itu adalah apresiasi sebuah kelompok supporter di mana dia mempunyai mimpi atau cita-cita untuk mendanai sebuah klubnya. Itu suatu suatu bentuk loyalitas yang sangat menurut saya bagus banget ya. Di kala supporter di Indonesia ini masih saja banyak yang rusuh ya kan mas, harus aku itu, tapi di tahun-tahun itu ternyata sebuah supporter mampu membuat sebuah pandangan bahwa supporter itu sebenarnya bisa menghidupi sebuah klub. Nah itu ada pertandingan yang memang dikhususkan untuk mengapresiasi suatu loyalitas supporter tersebut. Nah itu di waktu itu jersey-nya memang sempat ada desas-desus kalau itu spesial dan tidak bakal ada di pasaran mas, karena tidak akan dibuat versi atau diproduksi massal untuk dijual ya. Berarti isunya jersey itu hanya dipakai pertandingan tuh mas? Pertandingan itu aja, dan saya juga sempat dengar di teman-teman skema jersey juga bahwa jersey yang dikenakan semua pemain waktu itu nggak ada yang dibawa pemain, jadi murni benar-benar seremonial match itu jersey-nya pun juga spesial. Oke, berarti istilahnya kalau yang dapat jersey match form-nya di pertandingan itu nggak ada ya mas ya? Saya jamin sih nggak ada, walaupun ya mungkin nggak tahu ya sekarang. Yeah. Tapi kalau dari info dari teman-teman dekat atau komunitas saya sih nggak ada yang punya. Oke. Bisa diperlihatkan mas jersey mas, jersey CDD pertama tahun 2014. Tentunya yang ini mas. Oke, ini salah satu jersey favorit dari Mas Aditya Pradana, CDD 2014. Itu cinta dan dedikasi ya mas ya? Cinta dan dedikasi. Itu pertandingan melawan Bali United. Ya. Ini nyarinya kebetulan di waktu itu sangat susah banget karena yang dijual hanya kalau nggak salah 200 pieces. Oke. Dan itu dilengkapi dengan box set ya. dan waktu itu yang nyari banyak banget mas, dan ini sempat jadi komoditas panas. Oke. Karena yang nyari banyak banget tapi yang dapat cuma sedikit.
Ya, saya juga pernah ya sekelibat lihat di forum tuh harganya wis luar nalar ya Mas ya. Dulu sempat ini kan keluarnya pertama itu 200 ribuan ya Mas ya. Harga resminya ya, Harga aslinya waktu kita ikut PO itu. Tapi waktu itu sempat ada yang jual itu box set lengkap itu hampir 1 juta Mas. Iya, gitu. Ya kita kalau misalnya orang yang benar-benar sangat senang dan memang nyari ini ya mungkin bakal dibayari karena edisinya limited Mas. Sesuai tajuk laganya Mas, cinta dan dedikasi gitu Mas. Akhirnya ini juga dibuat gradasinya, ada siluet kayak supporter lah, lawan di balik layar lah istilahnya. Ada siluet apa? Burung elang juga. Nah, siluet khas PSS ya. Super Elja. Super Elja, luar biasa. Salah satu jersey yang paling trending karena harganya itu ya Mas ya. Kalau saya sih ngeri. Wah, masalah ya Mas ya. Untung saya nggak dapat yang harga segitu Mas. Ini dapat sesuai PO ya Mas ya? Nggak, saya sempat waktu itu dapat 400 ribu Mas. Oh 400. Karena saya juga dapat saya nggak dapat slot waktu itu. Oke. Saya juga beli dari Sleman Fans yang waktu itu jual kebetulan. Tapi menurut Mas Adit harga segitu masih masuk akal lah ya? Mas, bodoh lah. Karena nggak keluar lagi terbukti sampai sekarang nggak ada lagi. Ya, luar biasa. Cinta dan dedikasi Mas Adit untuk Super Elja. Lanjut cari jersey PSS yang paling berkesan buat jenengan Mas. Monggo. Berkesan sih ada beberapa ya Mas, karena saya kebetulan dari zaman 2016 itu mengikuti, walaupun nggak setiap hari nonton pertandingannya, tapi memang jersey dari zaman 2015 itu kalau saya boleh bilang sih ada perkembangan dalam hal desain, dalam hal distribusi, terus dalam hal eksklusif, karena sempat juga Sembada itu ngeluarin edisi box set di 2017. Itu sebuah kemajuan sih dalam hal distribusi merchandise club ya, walaupun waktu itu masih ada beberapa kelemahan terutama dalam hal stoknya waktu itu kan selalu kehabisan, padahal menurut saya juga stoknya waktu itu di toko juga sempat lumayan banyak, tapi ternyata animonya orang-orang Sleman itu ternyata di luar ekspektasi Mas. Gede banget. Jadi kok kayaknya nyetok. Saya dulu sempat dengar dari temen penjualan perdana di 2016 atau 2017 ya yang logonya yang modelnya si Buta Gua itu Oh ya, itu dulu sempat di launching pertama itu 300 pieces dalam 1 hari itu habis ya. Luar biasa. Ada tapi yang paling bagus berkesan buat saya selain dari tadi ada satu Mas, itu yang jersey ketiga tahun 2016 itu waktu mereka ikut ISC. Oke. Turnamen ISC yang masuk final dengan mulus, tapi kalah dengan mulus juga ternyata Lawan PSS ya. PSS betul. Kalah di Jepara. Dan kebetulan saya dapat jersinya Dev Mustahin. Masih saya simpan sampai sekarang karena biasanya bagus. Dapat dari waktu itu gelandang Dev waktu itu dianggap sebagai playmaker masa depannya PSS ya waktu itu ya. Walaupun sempat pindah ke Persegres Gresik, tapi ternyata balik lagi justru performanya makin bagus. Jadi waktu itu kenapa spesial, karena saya dapat kalau versi kalau bahasanya orang keren tuh wonderkid Mas. Waktu itu jadi ini bakal jadi pemain besar, dan saya punya jersey waktu di awal-awal di saya sama jersinya yang kayak gini Mas. Nah ini yang jersey ketiganya, modelnya masih yang putih garis-garis ini. Ini dipakai di ISC ya Mas ya? ISC tahun 2016. Oke. Nah, shotnya masih printing, jadi bakal awet banget nih jersey, nggak bakal rusak Mas. Iya. Blueprint ya Mas ya? Blueprint. Sak logo-logonya Mas. Ini depan juga blueprint semua. Untuk fontnya font lawas, balok. Sini sengaja noda-nodanya juga nggak saya cuci.
biar status ambilnya nggak Status hilang ya mas. ambilnya nggak hilang. Nggak dipakai juga ya. Nggak pernah dipakai mas. Iya berarti Kita status. bukan tipikal apa pemain apa kolektor yang suka memakai jersey, lebih ke nyimpen nyawang aja sih. Saya juga bantu nyimpen jersey Mas Adit mas. Siap. Minta sawang-sawang. Oke, jersey musim 2016 adalah salah satu jersey berkesan buat Mas Adit karena mungkin Ini celananya mas. Ya. setelan ya. Kelihatannya MW mas. Dapat jersinya Wonderkid PSS Waktu itu. Sekarang Sekarang udah pindah. beda ya Mas Dev ya. Balik ke Amerika apa? Megadeth. Megadeth. Ya, selanjutnya Mas. Gimana tanggapan Mas Adit tentang akhir-akhir ini Kak? Pembajakan jersey itu malah makin marak Mas. Bisa sampai ke level-level terbawah kayak Liga 2, Liga 3 tuh jersey bajakannya udah mulai banyak lah Mas. Banyak banget, Tanggapannya Mas Adit selaku kolektor dan seller juga, monggo. Kalau saya mas, tanggapan wajar seorang kolektor jersey di Jogja itu menanggapi maraknya bajakan. Yang pertama, nggak kaget mas. Memang dari dulu memang penyakit kita emang di bajakan barang apapun ya. Tapi kalau jersey ini memang ada beberapa faktor sebenarnya yang ini pertama saya sendiri ya dari semenjak saya mulai mengoleksi. Ini kaitannya mungkin saya juga akan mengangkat dulu dari PS sendiri. Mungkin dari awal seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa jersey yang diproduksi untuk diperjualbelikan di supporternya sendiri itu aja baru mulai 2015an mas. 2014an itu mulai ya, waktu itu lewat CSS itu sebenarnya indikasi atau membuktikan sebuah apparel belum mampu sebenarnya memenuhi apa ya mas, permintaan atau animo sepak bola Indonesia yang sebenarnya itu ya supporternya kan juga sangat loyal sebenarnya, tapi mungkin karena barangnya nggak ada atau mungkin setelah apparel itu sudah berkembang maju jual beberapa produk ternyata mungkin dari harga bisa mas. Iya. Ya, harganya waktu awal launching juga ternyata mungkin masih dianggap mahal ya mas. Masih mungkin ada yang bisa 100, 200. Bahkan PSS dulu waktu pertama itu 250 bulan 2015. Itu menurut saya juga di tahun itu jersey ori tim lokal pakai apparel lokal juga mungkin harganya masih banyak yang katakanlah sambat masih tinggi. Nah, terus selain itu sih menurut saya kesadaran supporter sendiri yang kurang, karena kalau menurut saya sih support sebuah klub atau tim kebanggaan itu nggak melulu dengan gembar-gembor di sosmed atau dengan beli pernak-pernik yang ya paling stiker paling ada tukang kunci, tapi lebih ke menyupport dengan secara positif atau dengan cara mempunyai merchandise resmi. Ya itu yang buat mungkin dari kita itu lebih punya kebanggaan kalau misalnya kalau loyalitas kita itu bisa membantu sebuah klub yang kita dukung. Itu. Jadi intinya kembali ke personal ya, saudara. Terus ada yang lupa mas, waktu itu kan saya sempat iseng ya mas, iseng kan waktu awal-awal datang ke stadion waktu itu zamannya 2015 itu kan banyak banget yang datang langsung ke stadion untuk nonton pertandingan. Waktu itu animo untuk lihat pertandingan plus lihat BCS-nya kan besar banget mas. Tidak dipungkiri itu nonton sepak bola sama nonton BCS-nya. Nah, waktu itu di stadion juga banyak yang jual merchandise. Di luar banyak yang jual jersey replika versi KW-nya jersey stadion gitu ya mas ya. Jersey stadion juga karena ya gimana waktu itu animonya tinggi, ketersediaan jersey juga terbatas, mau nggak mau pasti ya beda tuh mas, maksudnya datang ke stadion dengan cara
datang pakai kaos biasa sama datang pakai jersey kan Iya. apa ya, feel-nya beda. Jadinya beda. Waktu itu kan mungkin juga banyak yang nggak kebagian jersey orinya di luar stadion, ternyata banyak yang jual KW-KW-nya. Saya sempat tuh mas, saya iseng beli, pengen tahu sih sebenarnya seberapa bagus kualitas KW yang dibuat waktu itu. Saya sempat beli, harganya sekitar 110. Wah, ya, lumayan ya Mas. Masih walaupun harganya KW segitu ternyata ya? juga segitu. Iya. Tapi ya mungkin masih terjangkau lah waktu itu. Iya. Nyatanya juga banyak yang beli gitu mas, bandingin sama yang orinya karena jauh banget mas. Oh iya. Dari Ya mungkin dari harga separuhnya ya mas, tapi dari kualitas, dari sablon logonya nggak rapi, dari jahitannya juga apa ya, nggak rapi juga, terus dari bahan jersey-nya itu bahan yang sangat panas itu, pokoknya material dan kualitasnya materialnya ya, Mas, jauh ya? banget. Sama kalau misalnya pun waktu itu ada yang jual versi namesetnya dari sablon, Oh, sablon tuh. sablon kaos Rubber. rubber. Jadi ya mungkin kalau orang-orang yang sudah paham kualitas, paham apa ya mas, paham keindahan sebuah jersey original itu pasti nggak bakal mau lagi kawinnya, karena benar banget, jauh banget kualitasnya jauh banget. Jadi kalau waktu itu saya beli untuk membandingkan, jauh banget. Wah, ngapain beli kawinnya kalau anunya aja jauh banget, kualitasnya jauh banget. Ya benar Pak. Kalau buat saya sendiri sebagai kolektor tuh jersey investasi Mas. Betul, saya juga Kayak gini tuh Mas, kolektor. jersey semakin lama kan semakin mahal. Betul. Mungkin mindsetnya bisa dirubah dari situ dulu. Ya. Beli jersey buat investasi. Nanti 10 tahun ke depan kalau BU butuh uang mepet ya dijual aja. Tapi mungkin BU-nya nggak sampai 10 tahun lagi ya mas. Enggak Mas. Saya beli Bulan depan minggu kan. depan ya. Minggu depan dah BU. Depan dari BU. Oke. Selanjutnya Mas. Mungkin gimana nih harapan Mas Adit yang menurut jenengan belum atau masih kurang dari aparel PSS saat ini Sembada? Ini saya pendapat pribadi aja, Oke. yang sebagai kolektor biasa juga, bukan kolektor yang setiap tahun punya jersey pemain atau jersey merchandise club. Kalau saya lihat dari zaman pertama Sembada launching jersey di 2015, yang jadi masalah utamanya adalah stok jelas, permintaan sama ketersediaan jersey itu timpang. Jadi akhirnya banyak yang jual jersey di luar sana, di forum-forum jual beli terutama mas, harganya ngeri mas. Terjadi ledakan harga. Waktu itu yang paling aneh gini, jersey yang dijual resmi dari Sembada harganya mungkin kisaran 250, 300 ya mas, Iya. mahal. Ada yang jual di luar di second itu malah 400. Jadi kita nggak bisa nyalain kondisi waktu itu, karena memang banyak yang nyari jersey PSS tapi Sembada belum bisa ngasih stok yang mencukupi. Akhirnya waktu sekian tahun berkembang, masalah-masalah ini ternyata masih jadi hal klasik, masalah ketersediaan jersey. Kalaupun Sembada itu memproduksi jumlahnya massal, pasti dibagi dari periode atau batch ya. Oke, iya. Biasanya jual batch 1 itu ada ready berapa pieces, 300 pieces. Terus besoknya mesti banyak yang antri. Terus ready lagi mungkin 1 bulan atau 2 bulan lagi. Terus klasiknya sih sebenarnya cuma seperti itu. Kalau dari segi desain, dari segi timing launching, itu sudah ada perkembangan ya mas. Iya. Dulu sempat sih launching sama seperti klub-klub Indonesia juga, launching ketika liga sudah mulai. Jadi liganya mulai duluan, launchingnya paling udah berapa match day itu dia baru launching jersey, ini ada jersey baru dijual di store. Nah, sekarang bagus nih, yang kemarin saya lihat mas 2019. Oh ya, musim kompetisi tahun kemarin lalu ya. ya, itu jersey yang mau dipakai untuk 2020 ini itu sudah dipakai di match terakhir. Oke, jadi kayak tim-timnya apa ya Mas ya? Liga Inggris mas. Liga Inggris. Itu saya mengapresiasi karena Sembada sudah memberikan sebuah apa ya mas, terobosan baru di mana dia sudah memperkenalkan jersey sebelum liga berakhir. Itu kan membuat animo
fans Sleman itu kan wah jersinya sekarang sudah rilis, berarti besok harapan untuk mendapatkan jersey secara gampang di store kan. Oke. Jadi kalau orang juga lihat desain itu jadi trigger juga ya Mas ya. Wah, aku tutuku. Lagian orang-orang fans Sleman di sini kan rata-rata masih pada muda Mas. Oke. Masih pada SMA, masih pada kuliah. Saya. Oh iya benar, soalnya kita juga. Jadi Ulang muda. berarti besok launchingnya kapan dia sudah siap-siap buat nabung. Iya benar. Ya kan, wah besok mau launching jersey ini 2020 saya harus punya, nabung dulu. Bagus sih dalam hal perkembangan sampai saya ini tahun keberapa Sembada ya, tadi 2013 2020 Seminggu. 7 tahun 7 tahun Sembada di Sleman. Masalah-masalah yang terjadi setiap tahun akhirnya bisa direspon, mereka bisa menerima kritik, akhirnya berkembang sampai kemarin. Kebetulan saya juga punya yang 2019 last month-nya Mustain. Itu saya lihat jersey-nya juga sudah banyak mengalami perkembangan dari desain, dari font, dari jenis atau kualitas Detail juga detailnya, terus ada autentiknya juga. Keren lah. Tapi itu jersey Liga 1, jadi nggak ada di sini, nggak ada di channelnya, di jersey. Dari channel sebelah. Oke Mas, selanjutnya mungkin sekarang ngobrolin Mas Adit ya sebagai kolektor jersey vintage yang saya kagumi. Sejauh ini gimana Mas perkembangan jersey Moniak sendiri? Monggo cerita sedikit apa promosi sedikit apa? Ya, jadi jersey Moniak itu sebenarnya lebih ke pelarian Mas ya. Karena dulu saya sempat mengalami sebuah masa di mana saya benar-benar bosan sama jersey itu 2017. Iya. Wah bener-bener loh, sudah malas, sudah bosen. Bahkan waktu itu semuanya tak jual Mas, habis. Terus saya sempat dengar ocehan teman-teman di komunitas yang namanya pensiun tuh nggak ada bro. Yang ada itu cuma jenuh aja. Nanti setelah itu buat PNS. Betul, makanya juga nggak dapat apa-apa juga loh dalam hal koleksi sesuatu. Nah waktu itu akhirnya dibilangin hati-hati besok kalau kembali koleksi biasanya lebih gila. Atau dari masa-masa sebelum jenuh. Benar Mas. Terbukti ya Mas. Terbukti malah kalah. Jadi waktu itu teman komunitas itu sempat bilang gini Mas, itu mitos ya dalam sebuah koleksi. Jadi nggak tahu benar apa enggak, tapi memang setelah kembali dari masa-masa jenuh biasanya lebih kalah. Ternyata benar Mas. Terbukti Mas ya. Nah, jadi ada rezeki berlebih sedikit langsung disipat langsung beli. Dan akhirnya waktu itu saya sadar kok koleksinya terlalu banyak. Jadi akhirnya waktu itu sekali aja sih koleksinya udah banyak, terus juga punya beberapa teman atau relasi yang tahu cara-cara dapetin jersey. Mas. Akhirnya kan dulu di sini mantannya warung bapak ya Mas. Iya. Bapak udah nggak jualan lagi, akhirnya tak jadi ini. Tak renov dikit. Awalnya waktu itu buat nyimpan jersey, koleksi saya sampai hari ini tak simpan, tapi kok wah kenapa nggak dijualin juga ya toh? Ini semua tuh nggak bakal awet ya Mas. Karena jersey itu nggak abadi. Dunia kolektor itu wah paling nggak lama lagi bosan, akhirnya ya udahlah jadiin nano sekalian, jadiin toko sekalian toh. Wis akhirnya sekarang ya nggak sadar jumlahnya ternyata juga sebanyak ini. Tapi alhamdulillahnya masih bisa survive dalam setahun ini, masih bisa sih. Jadi wis buat hitung-hitung hobi, hitung-hitung ada tambahan kegiatan juga. Jadi dijalani sesantainya aja sih. Tapi memang sebenarnya kayak beli orang-orang kita tuh ya untuk beli jersey vintage saja. Pasti kalau hobi mesti dianu Mas. Ya. Bagaimanapun caranya mesti lebih baik minta maaf daripada minta izin. Lebih baik nyesel beli, maksudnya nyesel nggak beli tuh Mas. Iya. Nyesel beli, pernah lihat,
walaupun nggak sesuai ekspektasi kan bisa dijual. Tapi nek belum bisa beli rasanya ngawang-ngawang terus. Kapan ya punya, kapan ya? Saya dari kemarin ngawang-ngawang ini, Mas. Yang mau dibawa boleh nggak, Mas? Oh enggak. Ini kan sekarang campaign-nya saya jersey Liga 2, Liga 3, Mas. Jersey lokal dulu. Siap. Oh ya, monggo tadi gimana kalau teman-teman mungkin minat sama jersey-jersey di Jerseymonia, gimana mendapatkannya? Datang aja yang di Jogja, datang ke toko main-main. Walaupun saya sudah beberapa bulan tutup ya karena corona ya, tapi masih banyak teman-teman yang sedang main lihat koleksi. Biasanya Mas kalau orang-orang lihat koleksi itu terus nyaut satu nggak masalah. Kalau misalnya mau ngecek koleksi Jerseymonia di Tokopedia, di Instagram sama Jerseymonia juga tinggal di search. Dan insya Allah apa yang saya share di situ adalah yang ready aja. Jadi biasanya kalau yang sold saya hapus sold. Jadi teman-teman yang lihat nggak usah khawatir tanya masih enggak. Kalau saya di pos masih berarti Ya udah jelas semua, ada harga, detail, keterangan. jadi nggak perlu PM. Oke, kesimpulannya kesadaran berjersey ori dari masyarakat pendukung PSS itu memang sudah dibangun sejak lama dan mereka akhirnya menuai puncaknya pada musim-musim 2 musim kemarin nih Mas ya, pas mereka promosi itu ya. Ya, promosi. Benar-benar puncak dari apa yang mereka serukan beberapa tahun. Saya mendengar tuh, saya juga dengan campaign BCS ya Mas. BCS apa CSS ya Mas? Mandiri menghidupi itu Mas. Oh, itu CSS. Oh CSS ya Mas ya. Itu tokonya BCS. Oh. Sama aja sebenarnya Oh, dari komunitas yang salah satu campaign yang wah, positif. Saya suka tuh mandiri menghidupi. Jadi untuk kalian yang timnya baru akan memulai sejarah nih di Liga 2, di Liga 3, pokoknya jangan teduh, ojo ngelukur untuk mendukung. Datang ke stadion, bayar tiket, no tiket, no game. Dari jersey original, nabung. Jadi pokoknya tetap pantengin Gladi Jersey karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman saya lagi. Nah, sampai ketemu lagi di Offside dan Gladi Jersey selanjutnya. Gladi Jersey, ora ori ora. Sampai juga. Makasih Mas ya. Oke, kawan-kawan.